Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan saya ABE di channel kesayangan kita di ABE Channel. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi terhadap Zoho Mail. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Zoho Mail ini sebagai alternatif free hosting ya, free hosting email gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita berbicara tentang hosting gratis, nah sekarang kita berbicara tentang bagaimana email dengan nama domain kita ditempatkan juga di hosting yang memang gratis gitu ya, yang memang khusus buat email. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman semua, jangan lupa kalian like, subscribe gitu ya, and share channel kesayangan kita di ABE Channel. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya gitu ya. Kalau misalnya kalian berbicara tentang email, mungkin kalian tidak asing lagi gitu ya. Kalian biasanya yang paling sering adalah menggunakan Gmail gitu ya, atau Yahoo gitu kan, atau MSN atau Outlook.com gitu ya. Nah, itu adalah salah satu varian dari email. Walaupun memang beberapa itu kalau kita mau memakai domain Gmail itu pasti kan gratis gitu ya. Nah, bagi kita yang mempunyai nama domain sendiri tentunya kan harus berbayar gitu ya. Kalau kita mau melakukan hosting atau melakukan hosting mail di Google, itu kan hitungannya juga pasti ada hitung-hitungannya gitu. Kalau tidak salah per akun itu bisa kena sekitar $5 gitu ya. Jadi kalian bayangkan kalau misalnya kalian UMKM kecil gitu ya, kalian harus bayar per bulan $5. Nah, atau kalau misalnya kalian hosting, lalu hostingnya itu tidak bisa kalian jadikan untuk email gitu ya, untuk email pribadi kalian atau email bisnis kalian. Nah, ini tentunya juga sangat merugikan juga gitu ya. Jadi buat menaikkan brands dari sebuah perusahaan, pasti email itu sangat penting. Nah, di Zoho Mail, kalau misalnya kita sebagai UMKM, tentunya ada itunya ya, ada keringanan gitu loh. Keringanannya dalam arti kata dia memberikan kita untuk free sebanyak 5 account gitu ya. Free sebanyak 5 akun. Jadi kalau misalnya kita mau berbayar ya bisa saja gitu ya. Nah, kalau dulu saya untuk perusahaan itu biasanya saya membuatnya menggunakan Zimbra Mail gitu ya. Jadi saya punya server sendiri, lalu saya kelola sendiri. Nah, nama aplikasinya itu Zimbra Mail. Kalian bisa searching sendiri. Oke, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, mari kita coba lihat untuk Zoho Mailnya sendiri. Oke, teman-teman semua, kalian bisa pergi ke browsernya ya, browser kalian gitu ya. Kalian bisa buka browser. Oke, teman-teman semua, kalian bisa buka browser ya, buka browser kalian. Lalu kalian cukup mengetikkan cari aja Zoho Mail gitu ya. Nah, nanti dia akan tampilan akan mencari. Nah, ini linknya adalah zohomail.com. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, add free business, free up to 5 users. Nah, jadi kalau UMKM itu ya cocok lah ya, untuk 5 user itu udah bisa lah ya. Nah, ini
kalian bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, jadi mirip seperti Gmail atau Yahoo ya, karena memang dia mirip, memang konsennya adalah di bidang email gitu ya. Nah, ini stay professional with email at yourdomain.com. Nah, kalau kita di patungan hosting, kita belajar di .me.id ya. Oke, sekarang kita di sini. Nih, kalau kita lihat ini bisnisnya, kalau ini personalnya, ini nanti dia dapatnya zohomail.com gitu ya. Tapi kita main di bisnis email karena kita menggunakan yourdomain.com atau domain kita .me.id. Ini kita sign up saja, sign up for free. Nah, ini di sini ada per user gitu ya, per user per bulan 5 GB per user, 10 GB per user gitu ya. Nah, ini bisa kalian atur gitu loh. Tapi kalau kita maunya yang free gitu ya, mau yang free aja. Kalau yang free-nya coba kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ada forever free plans gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan mendapat 5 users, lalu sebesar 5 GB per usernya, lalu attachmentnya itu di 25 MB. Saya rasa sih cukup ya untuk sekelas email. Nah, jadi nanti kita bisa akses di free mobile apps-nya, kita bisa download dari apps mobile dari Zoho-nya, itu ada di Play Store juga, kalian bisa download nanti. Oke, ini kita sign up dulu di sini. Sign up yang gratis gitu ya. Oke, kita di sini sign up with a domain already owned. Lalu kalau di sini new domain for my business. Kalau ini new domain ya. Kalau ini kan kita sudah punya. Coba kita masukkan di phi.my.id. Oke, di sini kita masukkan. Jadi nanti di sini akunnya adalah kalian bisa administrator akunnya, kalian bisa masukkan misalnya di sini ABE saja ya, be@phi.me.id. Ini nanti masukkan nomor teleponnya ya, ini masukkan passwordnya. Enter. Kontak emailnya kita masukkan. Lalu kita checklist I agree, lalu kita proses. Oke, ini kita masukkan nomor teleponnya. Nggak bisa ada copy. Oke, kita proses. Oke, ini kita sign up di sini. Oke, kita waiting ya. Ada verifikasi yang masuk nanti di handphone. Oke teman-teman, ketika kalian sudah mendapatkan nomor
verifikasi kodenya ya, kalian bisa memasukkan nomor tersebut. Ini nomor saya sudah dapat 5340. Oke, lalu kita verify my mobile. Oke, di sini kita akan melakukan DNS management gitu ya. Kalau kemarin kalian masih lupa gitu ya, DNS management apa sih? Kalian bisa lihat di YouTube saya gitu ya, untuk pengaturan DNS management. Nah, ini kalian bisa lihat di sini kita itu bukan di GoDaddy, bukan di One-to-One, EuroDNS dan sebagainya gitu ya. Tapi kita di others saja. Kita pilih others. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan verifikasinya bisa berdasarkan dari TXT method gitu ya. TXT method. Lalu kita juga bisa bermain di CNAME-nya gitu ya. CNAME ada HTML method gitu ya. Nah, biasanya kita akan bermain di TXT atau di CNAME aja gitu ya. Nanti kita akan masukkan ini kode ininya. Oke, sekarang kita buka di member.phi ya. /customer. Lalu nanti kalian akan login. Lalu kalian masuk ke DNS management, lalu pilih nanti di manage DNS managing. Oke, ini sudah masuk. Kita ke domain ya. Ini ke PHI, kita main. Kita menuju ke domain kita gitu ya. Kita ke manage DNS seperti yang tadi saya bilang. Oke, kita tambahkan di sini record-nya. Kita masuk ke dalam CNAME-nya tadi ya. CNAME-nya di sini kita lihat CNAME record-nya. Ini kita masukkan ini kodenya, di copy paste aja ya sini, lalu kita paste sini. Ini kita tambahin nama domain kalian. Kalau di sini saya pakainya .phi.my.id. Kalau kalian mungkin nama domain kalian .my.id. Ini kita create di sini. Oke, kalau sudah selesai kita juga bisa menambahkan di sini yang TXT-nya gitu ya. TXT-nya ini kita copy saja. Dia mintanya di sini blank atau phi.my.id. Nah, berarti di sini kita masukkan phi.my.id ininya. Oh, sorry. Ini TXT. Oh, sorry, kita masuk benar. Oh, benar-benar TXT phi.my.id. Lalu kita lihat di sini paste saja untuk Zoho Mail verification-nya. Oke, kita lihat di sini apakah sudah masuk. Oke, di sini TXT ya. Ini ada dua, ini kita delete aja nih satu ya. Oke, kita delete saja. Kita pakainya sekarang sudah di Zoho ya, Zoho Mail ya. Ini ZM Verify-nya udah oke, udah ada. Lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan verify. Jadi bisa ada dua ya di sini. Coba kita verify by CNAME dulu. Kita klik. Oke. Nah, di sini sudah ada ya, sudah congratulations gitu ya, your domain has now been verified. Oke, kita create account di sini. Kalian boleh ini create account adminnya ya, nanti kalian bisa menambahkan gitu ya. Ini kita proses to add users. Oke, di sini saya tambahkan
passwordnya. Ini langsung aja ya, kita pakai email address ini saja. Oke, kita lihat, kita oke. Oke, jadi di sini ada dua ya, ada dua. Yang di atas ini adalah adminnya, yang di bawah ini adalah email saya gitu ya, albert@phi.my.id. Nah, di sini kita lihat mail account-nya. Oke, gitu ya, incoming, spam check, nih active synchronize, IMAP access. Nah, ini kalau IMAP access ini kita buat tepat ya, gitu ya. Oke, ini oke lah, ada beberapa keterbatasan ternyata, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Namanya kita menggunakan yang gratis, gitu ya. Ini change login. Oke, ini session, ini allow IP, ini two factor kalau mau pakai gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan, kita akan lihat gitu ya. Ini akan explore lagi. Ini Zoho Mail. Ini back to setup, kita back aja. Ini mobile access, ini create grupnya. Oke, ini HR proses create. Ini kalau mau itu grup ya, kalau enggak juga nggak jadi masalah sebenarnya. Grup ini fungsinya adalah misalnya kita punya di perusahaan itu, misalnya ada bagian accounting, ada bagian purchasing gitu ya. Ketika dia kirim ke purchasing, maka dia bisa menyampaikan ke sub email di bawahnya gitu loh. Nah, itu fungsi grup itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi dari email gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi dari MX Record-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua melakukan A-Record itu fungsinya buat menuju ke hosting gitu ya. Nah, kalau untuk email kita akan melakukannya itu perubahannya di MX Record. Nah, jadi kita masukkan untuk dari 3 ini kalian harus memasukkan gitu ya, dari mx.zoho.com ini kalian masukkan, copy saja gitu ya. Ini MX-nya. Nah, ini kita rubah aja gitu ya. MX ya, kalau yang kemarin kita lari ke mail.phi gitu ya, atau ke mail.nama domain kalian, sekarang kita lari ke value-nya adalah mx.zoho.com. Oke. Oke, itu ya pertama, priority 10, lalu kita tambahkan lagi di MX-nya. Di mx2 ya, mx2.zoho.com, ke priority-nya adalah 20. Ini ya, priority-nya 20, atau kalau di sini masuknya ke 20 ya, priority sini 20. Ini saya salah nih. Yang benar phi.my.id. Oke, ini kita create. Lalu PHI juga untuk MX3 nya. Ini kita mx3.zoho. Priority 50. Nah, mungkin teman-teman bingung gitu ya, kok ada priority-nya ada. Oke, kita lihat priority-nya kok ada apa? Ada 10, 20 dan 50 gitu ya di sini ya. 10, 20 dan 50. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika misalnya si Zoho Mail tadi itu kan dia mempunyai banyak server gitu ya. Nah,
dia tidak mungkin hanya punya satu server, tapi dia bisa saja punya beberapa server. Yang namanya cloud kan kita tidak tahu servernya ada di mana saja gitu ya. Nah, dari server-server tersebut akan dicari mana yang paling terbaik untuk koneksinya. Tapi biasanya didahulukan untuk priority-nya adalah 10 terlebih dahulu. Dia akan mencari, oh ketika dia mengakses ternyata 10-nya ini ke mx.zoho.com ini bermasalah, maka dia akan mencoba lari ke MX yang kedua. Jika bermasalah juga, maka dia akan lari ke MX ketiga. Nah, lalu nanti server itu akan saling sinkronisasi gitu ya terhadap datanya gitu ya. Jadi data yang di server A, nah mereka bisa saling bersinkronis. Ternyata ada yang terima email atau ada yang kirim email dan sebagainya, dia bisa saling mengisi kekosongan tadi. Nah, oke, setelah kalian selesai mengisi di MX Record-nya ya, kalian klik MX Lookup. Fungsinya adalah di sini kita untuk mencari apakah MX Lookup-nya itu memang sudah mengarah ke sini atau tidak, gitu ya. Oke, di sini masih ke mail.phi. Nah, ini karena memang butuh waktu ya, teman-teman semua ya. Nah, kalau ada mailnya mungkin enaknya kita hapus saja gitu ya. Kita hapus saja. Oke, kita MX Lookup, coba kita tes, masih dia belum refresh ya, karena kita perlu perlu reverse DNS gitu ya, perlu reverse DNS. Di sini kita lihat sudah semuanya. Kita butuh waktu sebenarnya teman-teman. Jadi ketika kita atur ini, setting ini, ya belum tentu bisa baca secara global gitu ya. Kita bisa lihat di WHOIS. WHOIS.net ya, atau who.is, phi.me.id. Oke, ini lari ke sini. Oh, sepertinya tidak ke data di sini. Kita bisa lihat di MX Tools. Toolsbox. Nah, ini saya biasa menggunakan ini gitu ya. Menggunakan ini. mxtoolbox.com. Oke, ini kalian bisa lihat di sini DNS lookup-nya, kalian bisa ketikkan phi.me.id. Oke, DNS publish-nya record, oke, di sini NS3, oke. Sekarang coba kita ke MX record-nya. Nah, ini kalau DNS record itu kita mengecek ke website-nya ya, tapi kalau MX record-nya kita mengecek ke alamat emailnya. Oke, kita lihat MX lookup di sininya. Oke, di sini sudah mengarah ke sini ya, teman-teman semua ya. Sudah mengarah ke zoho.com. Oke, kita coba MX lookup lagi di sini. Masih butuh proses sepertinya dari refresh dari sininya. Oke, kita bisa next aja sih teman-teman semua. Kita bisa next aja sih. Bisa next. Ini kita bisa tambahkan ini. Ini SPF ya, kita tambahkan saja di txt-nya tadi, di txt ini kita tambahkan perintahnya dia adalah blank ya, blank, karena kalau di itu nggak bisa blank kita harus tambahkan PHI-nya di sini teman-teman. Oke, ini kita create saja. Oke, nanti kita ini sudah proses. Oke, ini kita back lagi aja ya. Kita nggak terlalu itu juga sih.
Oke, ini backup migration, ini kita skip aja ya, kita nggak perlu ini karena kita kan mau buat baru gitu ya. Nah ini kalian bisa download nih Zoho Mail Admin gitu ya. Ini di Zoho Access atau di App Store atau di Google Play gitu ya, kalian bisa download sini. Nah ini emailnya kalian bisa download juga gitu ya. Ini kita skip saja, lalu go to Zoho Workspace. Oke, itulah teman-teman hasilnya gitu ya, hasil dari kita gitu ya. Ini halaman adminnya. Jadi nanti kalian bisa mengeksplor lebih jauh lagi gitu ya mengenai Zoho Mailnya. Ini kita coba sign out ya. Kita coba sign out. Lalu kita login. Nah, ini kita langsung login saja. Login. Nah, ini kita masukkan tadi. Tadi adalah albert@phi.me.id. Lalu kita pilih next. Passwordnya, masukin password yang tadi. Oke, set password. Oh ya, I know. Passwordnya nggak boleh sama dengan yang tadi ternyata teman-teman. Oke, set password. Oke, kita next. Ini harus ada mobile number gitu ya, ada Google Authentication, ada YubiKey gitu ya, ini tuh faktor ya. Kalian bisa pakai yang lain sih. Ini misalnya saya pakai yang Indonesia aja ya. ID Indonesia plus 62 08 send code. Oke, kita lihat dia sudah mewajibkan two factor ya. 68 450 57. Coba kita verify. Oke. Oke, ini tampilannya. Kita bisa new mail ya, new mail. Kita tes di sini ABE ini abe.riyandi@gmail.com. Kita itu coba Zoho Mail bukan main, percobaan dikirim dari email baru. Oke, tinggal kalian send. Oke, ini kalian bisa cek itunya ya, ada email yang memang standar email dari Zoho-nya. No reply, Zoho account, reset password gitu ya. Oke, kita coba buka Gmail-nya ya, teman-teman ya, gmail.com. Kalau MX-nya sudah masuk, harusnya kita sudah bisa terima. Oke, ini dari Usaha Mandiri. Oke, be.gmail ya.
Ini ada tutorialnya juga teman-teman. Kalau kalian mau lihat ya, baca-baca. Ini ada. Oke, ternyata sudah masuk ya teman-teman ya. Ini percobaan dikirim dari email baru. Kita coba kirim lagi. Kita replay ya, dari Gmail ke Zoho. Akun Zoho ya. Ingat di sini emailnya sudah albert@phi.me.id. Oke, kita coba tampilkan saja. Diterima patungan hosting Indonesia. Oke, ini kita send. Apakah masuk di akun kita ya di sini? Kita akan coba lihat nanti. Oke. Nah, ini biasanya masih butuh waktu ya teman-teman semua ya. Oke, kalian bisa lihat sebenarnya di sini ada mirip seperti itu ya, ada task gitu ya, ada notes gitu kan, ada kontak gitu ya, nah ada email. Nah, ini mirip-mirip seperti itulah. Oke. Oke. Ini harusnya sudah ya. Oke, teman-teman semua, kalian bisa lihat ya, di sini ternyata memang butuh waktu kita ya. Nah, itu ini ada email baru gitu ya. Oke, diterima patungan hosting Indonesia. Nah, ini email kita resmi dari domain kita sendiri .me.id. Nah, email ini bisa kita gunakan untuk proses bisnis gitu ya, untuk proses bisnis apapun, karena memang nama emailnya adalah domain kita resmi. Nah, kenapa saya memilih Zoho Mail? Yang pertama adalah karena memang dia konsennya itu sama seperti Google gitu ya, sama seperti Gmail. Nah, kalau Gmail, Yahoo Mail itu kan memang dia konsennya adalah di email gitu ya. Dan third partnya gitu atau spam filternya pasti lebih oke gitu ya. Dari bilang security-nya juga jauh lebih baik gitu ya. Nah, kalau kalian melihat tampilannya dari si platformnya aplikasi mobilenya itu juga oke kok gitu. Saya sudah sempat rasakan juga. Nah, kalian bisa melakukan eksplorasi baik di bookmark, baik di semuanya gitu ya. Ini kalian bisa ya itulah, bisa explore lah gitu ya. Dan saya rasa Zoho Mail ini kalian bisa melakukannya lebih baik sih. Dan memang di Zoho Mail ini kalian bisa lebih sih, bisa ada CRM gitu ya, Zoho Apps-nya gitu ya, dia memang konsen ke sana gitu ya. Cuman memang biasanya rata-rata di sini harus berbayar sih gitu. Untuk menggunakan fasilitas ini harus berbayar. Tapi kalian bisa coba-coba saja kok, coba-coba saja. Harusnya kalau coba-coba sih nggak bayar gitu ya. Kan bisa lihat kalau memang butuh bayar ya kalian nggak usah dilanjutin gitu ya. Oke, demikianlah konfigurasi tutorial singkat dari saya gitu, konfigurasi Zoho Mail untuk alternatif free email gitu ya. Tentunya ini ya gratis untuk 5 akun gitu, atau 5 alamat email. Kalau kalian menggunakan hosting ya bisa saja gitu ya. Misalnya kalian menggunakan hosting di hosting A, hosting B, hosting C gitu yang berbayar gitu ya. Nah, itu juga bisa saja kalian mendapatkan email. Tapi biasanya itu sering dibatasi gitu. Entah itu pembatasan dari untuk send itemnya, send kirimnya gitu, atau pembatasan mengirimnya berapa banyak gitu ya. Tapi kalau di Zoho Mail ini dia memang sudah standar dari email dan tidak mungkin ribuan email bisa masuk gitu ya. Nah, ini mereka punya security yang sangat luar biasa. Kalau kalian lihat misalnya kalian Gmail gitu ya, Gmail Business misalnya,
Kalau Gmail bisnis, nah ini kalian bisa lihat kapasitasnya di sini ada 14.000 per bulan gitu ya. Ya itulah banyak gitunya. Nah ini kalian bisa lihat biasanya sih ada itunya, ada berbayarnya sih. Ini uji coba gratis. Uji coba gratisnya bisa itu sih, kalian bisa lihat nanti. Misalnya hanya Anda gitu ya. Nah tapi biasanya ini berbayar, kalau nggak salah itu $5 sih, $5 atau mungkin sekarang kurang gitu ya. Kurang lah, bisa sekitar di bawah itu. Kalau yang unlimited biasanya $5. Tapi kalau yang buat berapa giganya dan sebagainya, nah ini ada harganya ya. Ada harganya. Nah ini benar kan, di sini kalian bisa lihat bisnis starter itu sekitar 4,20 US dollar. Nah ini kalian bisa lihat di sini 30 GB gitu ya. Nah ini adalah 4,20. Kalau tadi saya bilang $6, $5 ya. Ini ada diskonnya sepertinya. Oke, itu seperti itu ya. Jika kalian ada pertanyaan atau kurang jelas konfigurasinya dan sebagainya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya tutup. Jangan lupa kalian like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.